Halo semua, kembali lagi di Kata Demi Kata Podcast bersama saya Ezra di sini. Hari ini saya mengundang teman saya, kenalan. Dia itu adalah seorang copywriter. Saya undang dia untuk ke sini, untuk kita ngobrol-ngobrol, nanyakan tentang pengalaman dia menjadi copywriter itu seperti apa. Mari si Chandra Wulan, nah, nama teman saya ini Chandra Wulan, bisa memperkenalkan diri dulu. Halo, halo semuanya. Aku Chandra Wulan, biasa dipanggil Rara, dan saat ini bekerja sebagai copywriter di agensi digital. Gitu. Oke, agensi digitalnya di kota mana nih? Agensi digitalnya sebenarnya di Jakarta, tapi aku sendiri udah kerja secara remote sejak tahun 2019. Oh, 2019. Menarik, menarik. Mm-mm. Jadi bahkan sebelum pandemi pun Rara di sini tuh sudah WFH gitu ya. Betul sekali. Jadi waktu COVID melanda tuh udah terbiasa dengan pola kerja WFH justru. Oh, udah punya pengalaman duluan WFH dibandingkan Iya, kita-kita ini betul. yang kaget tiba-tiba, langsung harus di rumah nih kayak gitu. Iya. Saya udah Oke. setahun di rumah waktu pandemi. Oh gitu. Oke. Hmm. Jadi emang kantornya Jakarta, tapi pekerjaannya remote gitu. Betul. Remote TV, bukan. Bukan beda, Pak. Sebenarnya pernah ini sih, pernah dikerjain di coworking space di Jogja, tapi nggak lama juga karena setelah itu ada keperluan yang harus diurus dari rumah. Nah, pas minta remote dari rumah ternyata boleh. Terus habis itu nggak lama kemudian akhirnya teman-teman yang di Jogja ini juga minta hal yang sama gitu. Jadi ada 3 orang teman di sini juga. Akhirnya mereka minta ya udah kalau satu bisa remote, harusnya semuanya bisa remote gitu. Jadi pada kembali ke rumah masing-masing dan semuanya dikerjainnya secara remote. Jadi gara-gara ada satu orang dibolehin, yang lain pengen Iya, ikutan. yang lain kayak, aduh, gimana ya? Nggak, sebenarnya di coworking juga nggak terlalu efektif gitu. Sama aja lah di rumah sama coworking tuh gitu. Oke, jadi Hemat juga kan. jadi sebelum Rara ini menjadi copywriter, Rara menjadi pekerja di working space itu berapa lama waktu di working space itu? Berapa ya? Kayaknya cuma 1 atau 2 bulan deh. Oh gitu. Ya, selingan ya bisa dibilang ya. Selingan, Oke. nyicipin doang. Terus, nah aku ini penasaran, Ra. Aku itu secara pribadi juga belum ngerti apa sih copywriter itu, copy dan writer, apakah menulis sambil minum kopi atau kayak gimana, Ra? Iya, ya, bisa juga sih copywriter menulis sambil minum kopi. Tapi sebenarnya copywriter itu ini juga sebenarnya kerjaan baru buat aku karena sebelumnya aku lebih ke content writer kan. Nah, kalau copywriter ini harusnya sih kalau by definition tuh bikin narasi untuk iklan atau tulisan untuk keperluan marketing harusnya. Tapi yang aku kerjain bukan iklan, lebih ke narasi untuk postingan media sosial, kayak misalnya infografis, terus video pendek, atau video animasi semacam itu. Oke, jadi aslinya copywriter itu narasi untuk iklan, Untuk keperluan tapi marketing. yang kamu kerjakan sekarang itu narasi untuk konten. Iya, untuk konten medsos. Betul. Artinya bisa dibilang kamu hanya juga seperti content writer ya. Beda juga sih, soalnya kalau Beda. content writer tuh juga ngerjain artikel biasanya. Nah, aku nggak ngerjain artikel. Cuma untuk postingan medsos aja. Oke, terus sehari-harinya kayak gimana? Misalkan kamu disuruh buat narasi, apakah kamu membuat iklannya sendiri atau iklannya dari orang lain atau kayak gimana? Nah, kalau itu kayaknya tergantung dari klien masing-masing agensinya kan. Kebetulan di aku ini udah ngerjain
selama dari 2019 sampai 2021 sekarang ini, kayaknya kebetulan pemerintahan semua. Jadi aku ngerjainnya postingan untuk medsos pemerintah. Biasanya flow-nya itu ada bahan dari pemerintah, entah itu artikel resmi atau sumber-sumber resmi lainnya yang dikasih ke kami. Kemudian itu diolah jadi bentuk yang lebih mudah diterima oleh netizen gitu berarti. Itu sih, aku kerja sama-sama anak desain grafis juga. Jadi aku yang bikin narasinya dengan bayangan-bayangan visualnya, nanti diflorin ke anak desain, mereka yang ngerjain gitu. Oke, jadi bisa dibilang kamu ini agensi itu mendapat job dari pihak luar gitu ya? Iya, betul. Oh gitu. Oke, dan kebanyakan akhir-akhir ini dari pemerintah. Dari awal sampai sekarang pemerintah sih. Oh, dari awal sampai sekarang pemerintah. Oke, oke. Jadi pemerintah membuat suatu konten gitu ya, terus istilah mintain tolong Iya. dinarasikan. Oh, oke. Uh-uh. Cuma yang apa pemerintah memberikan ini ya nggak? Maksudnya langsung memberikan visualisasinya atau visualisasinya dibuat juga di agensimu ini, Ra? Dibuat di agensi. Jadi kalau dari mereka biasanya sih ada ini strategi komunikasinya kayak gimana gitu. Jadi hanya gambaran besar. Nah, nanti yang bekerja untuk apa ya, menerjemahkan maksud itu ya aku dan si anak desain dari agensiku ini. Hmm. Terus kalau misalnya pemerintah ini mintanya macam-macam nggak sih? Kalau misalnya klien dari pemerintah apa yang penting jadi aja sesuai harapan mereka atau kayak gimana? Tergantung sih karena meskipun ini dari pemerintah tapi kan ada beberapa ini ya uh, ada beberapa apa ya bisa dibilang misalnya di bawah instansi L gitu. Terus habis itu mereka punya medsos apa. Nanti di bawah instansi yang lain ada medsos apa. Jadi orangnya juga beda-beda. Nah, tiap tiap tim itu juga demand-nya beda-beda sih. Ada yang cukup detail, ada yang ya yang penting informasinya cukup gitu. Oh, jadi walaupun pemerintah tergantung Mm-mm. instansi juga ya mintanya seperti Tergantung, apa ya. betul. Jadi tidak semua kayak semua instansi akan punya permintaan yang sama, akan punya level kedetailan yang sama itu belum tentu ya. Belum tentu. Mungkin mereka targetnya lebih ke ini kan, lebih ke jumlah tayangannya berapa gitu. Nah, kalau itu yang ngurus kan berarti eh, ads ya, ads di Facebook, Instagram, atau media sosial yang lain. Nah, itu yang ngurus atasanku gitu. Oh, gitu. Jadi KPI-nya tuh lebih berat di atasanku gitu. Kalau aku yang penting jumlahnya tercukupi. Oke, oke. Jadi agensimu ini selain ada kamu, ada copywriter, lalu ada bagian visualisasi, lalu Mm-mm. ada bagian ads atau iklan, ada bagian apa lagi? Cuma itu kok, Oh, seperti udah lengkap ya. udah lengkap. Itu doang. Ha. Oke, jadi klien entah dari pemerintah atau dari apa itu kayak eh, memberikan job, membayar sejumlah uang untuk sekalian mengiklankan gitu ya. Iya, sekalian mengiklankan. Jadi jatuhnya kayak pembuatan konten dan pengelolaan medsos. Hmm. Oh, ada admin juga, jadi inget. Oh Ada ya, admin juga. itu biasa sih Nah, kalau itu tergantung sih kliennya mau minta hanya membuat konten atau sekalian mengelola medsosnya gitu. oh gitu. Cukup lengkap juga ya agensimu ini ya. Iya. Kalau misalnya iklan cari jodoh bisa nggak? Iklan jadi jodoh. Wah, kurang Tolong tahu. nih saya bayar nih 100 juta iklankan saya pokoknya harus dapat jodoh yang gini gini gini. Kayaknya bukan gitu deh cara Oh enggak, kerjanya. beda bisnisnya ya. Beda-beda. Nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, terus sehari-harinya nih, sehari-harinya Rara ini
menulisnya itu berapa banyak atau berapa banyak konten atau berapa banyak iklan gitu? Rata-rata ya. Dulu waktu awal-awal sih dikasihnya 3 konten per hari. Itu termasuk narasi untuk visual sama caption. Oke. Tapi itu juga tergantung bentuk kontennya. Kan tadi aku udah nyebutin beberapa bentuk tuh, ada infografis, ada video pendek, ada motion grafis. Nah, itu kan masing-masing tingkat kesulitannya juga berbeda. Kalau infografis itu yang paling gampang. Mm-mm. Jadi dari aku memang hanya teks aja, nanti anak desain yang mereka 100% idenya mereka gitu. Iya, Nah, apalagi kalau misal, apalagi heeh, infografis ya. Infografis itu kan kebanyakan visualnya kan gitu. iya itu lebih banyak Jadi, kerja visualnya teksnya daripada Rara, teksnya. ayolah, dikit aja gitu. Misalnya anak visual aja deh gitu. Iya, kerjaku hanya merangkum kan kalau itu. Kalau misalnya video pendek itu kadang aku juga yang cari fotonya Mm-mm. untuk acara-acara resmi, statement menteri atau statement pejabat lah. Itu aku yang perlu cari footage-nya juga. Nah, terus kalau motion itu aku perlu ngasih gambaran-gambaran visualnya biar biar lebih nyambung, biar lebih enak flow-nya gitu. Tergantung sih, sebenarnya nggak ada minimal maksimal pekerjaanku berapa konten sehari. Tergantung juga. Kayak misalnya kalau misal pertengahan tahun tuh biasanya banyak banget project yang masuk dan ya sehari bisa lebih dari 4, kadang Oh, 5. Ya pokoknya tergantung yang masuk aja lah gitu. oke. Kalau hari-hari ini lagi slow, cuma 2 gitu. Jadi dinamika pekerjaanmu ini malah lebih banyak ada di tengah tahun, Iya, tengah tahun misal bukan mulai. awal atau akhir gitu. Bukan, karena kalau akhir kan udah menjelang tutup buku nih istilahnya. Oh gitu. Iya kan? Terus kalau Iya. awal tahun tuh ya belum ada apa-apa gitu. Agendanya tuh lebih banyak. Agenda pemerintahan kalau dicermati tuh lebih banyak di tengah tahun sih. Oke. Oke. Jadi dengan pekerjaan ini kamu bisa tahu juga ya, dinamika pemerintahan lebih banyak bekerjanya di akhir tahun Oh iya nantinya ya. betul, betul Karena sekali. mereka akan lebih banyak event gitu, lebih Iya, banyak banyak banget permintaan. event. Betul, betul. Oke. Tadi rata-rata 3 hari, 3 hari, tiga konten, 3 tiga konten per narasi, tiga hari. narasi per hari. Iya, idealnya segitu sih. Idealnya. Kalau maksimal minimalnya deh selama kamu kerja di sini, yang paling dikit sehari berapa? Soalnya kan ini kan kayak naik turun gitu nggak sih? Penangkapanku Heeh. gitu. Ya paling rendahnya berapa, paling tingginya, paling hektiknya berapa? Paling tingginya berapa ya? Aku sempat ngerjain 7 kayaknya ada per hari itu. Jadi yang bener-bener sampai di lembur gitu. 7 tulisan per hari. Wow. Heeh. Dan 7 itu berbagai bentuk konten juga. Jadi nggak cuma infografis, ada video, ada motion. Terus yang paling rendah nol sih pernah nggak ngerjain karena emang nggak ada. Jadi dalam satu hari itu pernah ya udah tidak ada yang perlu Ya udah ditulis sih, gitu ya. kayak misalnya ada konten reguler gitu tiap bulan targetnya sekian gitu. Nah itu misalnya udah selesai tuh di pertengahan bulan ya udah kalau nggak ada konten dadakan lagi aku tidak mengerjakan apapun gitu. Wow. Oke. Paling rendah nol, paling tinggi 7. Nah, terus oke, terus rata-rata itu sehari selesai 8 jam gitu atau office hour-nya kayak gimana? Maksudnya apakah ngikutin office hour ataukah pekerjaannya ini mengikuti deadline? Ra, tolong tulis ini, yang penting tanggal segini selesai. Kayak gitu kah? Ngikutin office hour sih sebenarnya jam 8 sampai jam 5. Tapi dia salah harus rela bekerja di luar jam kerja dan di luar hari kerja juga kalau pas lagi banyak project gitu. Oh, Bagaimana gig ekonomi pada umumnya. oke. Jadi wah, jadi misalnya lagi banyak proyek kayak tengah tahun tuh yang nyampe sehari 7 kayak hari Sabtu, hari Minggu juga dihubungi gitu. Ro, tolong lah gitu ya. Iya, cuman biasanya ini sih kalau minggu gitu jarang sih.
maksudnya emang ya libur dulu lah gitu, tapi kalau sampai malam kayak gitu pernah sampai jam 10 juga. Oh, oke. Jadi dari pagi sampai jam 10 untuk Mm-mm. nulis. Oke. Belum lagi kalau banyak revisi dan harus kejar tayang. Oh, Nah, itu yang PR biasanya. benar-benar bisa sampai malam. Heeh. Pesan emang copywriter, emang perlu kopi. Iya. Keren itu. Keren. Tapi ini enggak, kamu punya kesulitan nggak? Maksudnya, kan kita menulis nih, menulis Mm-mm. sebuah ya tulisan, entah itu konten, artikel, ini nggak pernah mandek nggak? Aduh, aku nggak tahu nih harus nulis apa untuk konten ini. Pernah kayak gitu nggak? Oh, pasti pernah dong. Jangan-jangan Karena sering nulis ini. tiap hari gitu ya. Iya, karena nulis tiap hari. Maksudnya nulis itu kan masuknya kerjaan kreatif ya. Iya. Nah, kalau orang dituntut buat kreatif tiap hari itu pasti ada saat-saat yang, aduh, apalagi ini harus aku tulis gitu. Apalagi kalau untuk copywriter kan sebenarnya ya kayak tulisan-tulisan lain juga sih. Judul gitu harus menarik banget. Kadang aku tuh berhenti di judul gitu karena oh kalau isinya sih udah kayaknya udah pas lah panjang pendeknya intinya udah dapet gitu. Tapi apa ya judulnya yang pas buat audiens gitu. Karena mentingin audiens juga kan. Oh, Itu sih. iya, iya. Kamu tidak hanya menulis sesuai dengan kontennya, kamu juga menulis sesuai dengan target audiensnya, gitu kan? Iya, betul. Sulit, sulit. Kamu ada dua variabel yang harus diperhitungkan di sini. Iya, dan kadang-kadang karena itu untuk beberapa metode yang berbeda kan uh, seolah-olah aku harus punya beberapa personality gitu kan untuk menyesuaikan dengan target audiensnya gitu. Personality, kenapa? Kamu harus merubah personality supaya bisa Iya, nulis aku harus gitu. memiliki banyak kepribadian. Waduh, waduh. Mengerikan juga. Maksudnya personality itu kayak gimana? Maksudnya kamu tulisanmu itu harus disesuaikan dengan berbagai audiens ya gitu maksudnya. Iya dong, misalnya ada media sosial yang lebih ditujukan ke anak muda, Gen Z sama milenial gitu. Itu kan pasti Mm-mm. bahasanya beda dengan Oke. medsos yang sifatnya lebih resmi gitu. Jadi pernah kayak misalnya yang sifatnya lebih resmi itu aku Mm-mm. bikin judulnya terlalu terlalu apa ya? Terlalu santai, terlalu casual gitu. Mm-mm. Nah, itu nggak boleh. Terus ya sebaliknya juga kalau di yang target audiensnya anak muda, ketika aku bikin judul resmi juga jatuhnya boring gitu. Ketika aku lihat hasil kontennya, kenapa aku pakai judul kayak gini gitu loh. Meskipun di approve sih. Maksudnya di approve. Oke. Oke. Terus pernah nggak kayak kamu udah buat, kamu udah buat visualisasi udah jadi, klien minta revisi, pernah nggak? Oh, pernah dong. Oh pernah Sering juga. dong. Kalau Sering ya. revisi kan hal biasa dalam dunia copywriting ya. Ya Oke. sering sih. Biasanya minta revisinya kayak gimana? Revisinya hmm, tergantung ya, tapi kalau selama yang aku alami sih lebih banyak revisi di desain. Jadi Oh, untuk akunya sendiri jarang, kecuali misalnya kadang kan persoalannya gini, dapat bahannya tuh banyak banget. iya. Tapi kan itu harus dirangkum, harus di-press benar-benar ke intinya doang gitu kan kalau untuk konten medsos. Biar Mm-mm. orang nggak bosan bacanya juga. Nah, kadang aku bingung masukin infonya tuh yang mana, terus apakah sebaiknya dirangkum keseluruhan atau hanya ambil yang sangat penting aja. Nah, kadang itu sih yang bingung dan misalnya aku milih untuk oh yang penting hanya ini. Itu yang aku bikin, nah ternyata kurang lengkap gitu. Itu revisi. Terus atau sebaliknya ketika aku kira harus merangkum semua tapi ternyata sebenarnya ini yang perlu diambil cuma poin yang A, B, C gitu. Itu revisi. Terus caption sih biasanya yang revisi. Nah, caption tuh juga tricky tuh karena caption yang menjelaskan semua juga mungkin orang nggak akan baca. Ah, Caption yang terlalu pendek juga di iya, kaminya yang kerasa nanggung gitu loh kayak iya benar-benar. masa iya sih bikin caption gini doang gitu. Kayak tanggung gitu loh. Jadi Iya.
Seringnya sih revisi di caption kalau aku tuh. Hmm. Sampai sekarang juga masih harus Tetap. belajar formulasi caption yang betul, yang sesuai, yang tepat buat audiensnya kayak gimana. Oh, ini bukan pekerjaan yang gampang ternyata ya. Ya ternyata ya, terlihatnya mudah ya Pak. Terlihatnya cuma oke, bikin tulisan event ini, caption ini, udah. Ternyata tidak semudah itu. Iya betul. Akhirnya ada yang menyadari ya. Kelihatannya kan kayak, oh mbaknya tuh kerjanya bikin konten medsos. Gitu doang ya gitu. Artinya ini lowongan kerjaan di misalnya Instagram Mm-mm. dibutuhkan admin medsos. Wah, ini kayaknya berat juga sebenarnya ya. Oh admin medsos berat juga itu karena dia urusannya harus ini kan interaksi sama warganet juga. Oh, oke. Terus, oh aku pernah juga loh jadi admin. Jadi pernah ada suatu project yang mengharuskan aku sekalian jadi admin. Yang kupikir juga ya gitu, biasa menyepelekan kan. Ah, ngadmin gitu. Heeh. Ternyata waktu aku ngerjain, ya ampun, aku keteteran banget dengan kerjaanku sebagai copywriter, terus merangkap admin. Oh, Karena harus merhatiin ini kan ketepatan waktu uploadnya, jadi harus prime time medsos gitu loh. oh ya, oke. Nah, itu kadang Ada. ya kalau orangnya lupaan agak agak berbahaya sih. Yang mana aku lupaan Oke. Oke, jadi gitu. kayak admin medsos yang ngepost terus bikin-bikin story itu ternyata ini ya di media sosial itu ada jam-jam bagusnya gitu ya. Jam, Ada. apa sih istilahnya? Ya, jam-jam Prime prime time. time, oke, prime Mm. time. Dan kalau misalnya itu kelewat kayak gimana? Kalau kelewat biasanya sih di prime time yang selanjutnya. Nah, kalau itu kelewat lagi baru ya parah sih. Jadi prime time itu kan antara jam umumnya, tapi tiap tiap medsos sih pasti punya prime time sendiri tergantung audiensnya juga. Tapi rata-rata tuh antara jam 1 siang karena itu orang lagi habis istirahat antara jam 12 sampai jam 1 siang lah. Jam-jam istirahat sama jam 5 sore sampai jam 7 malam. Oh, jam pulang itu. Jam pulang. Nah, itu kalau misal jam 5 lupa gitu ya jam 6. Jam 6 lupa ya jam 7. Nah, kalau jam 7 lupa itulah yang berbahaya. Oh, emang di atas jam 7 itu trafiknya udah kayak kurang gitu ya? Iya, kayak apa ya? Mungkin untuk khususnya untuk medsos pemerintah kali ya itu kayak informasi yang orang udah nggak akan lihat gitu, udah malam banget. Kayak ngapain gitu. Iya ya. Orang lihat akun pemerintah malam-malam ngapain ya ngecek ngecek akun Ngapain ya? pemerintah. Iya kan? Biasanya orang malam-malam nontonnya entertainment atau Iya, ngecek akun apa. yang Siapa? santai gitu. Yang sampai jam 7 malam ngeceknya akun pemerintah. Ya kecuali adminnya pemerintah dia ngecek gitu. Ngecek isu yang baru. Iya Iya. gitu. Oke, ternyata tidak semudah itu hanya konten ini termasuk konten kreator nggak sih? Bisa dibilang termasuk nggak sih? Aku kurang tahu sih sebenarnya kalau konten kreator tuh cakupannya kayak apa. Soalnya ya kalau konten kreator dilihat dari bahasanya saja iya ya. Oke. Karena bikin konten gitu kan. Iya. Tapi kalau kamu lihat lowongan konten kreator Mm-mm. itu lebih susah lagi mereka. Aduh, malah ini Karena ya banyak video banget yang gitu ya. double-double gitu loh. Video Oh. iya, terus biasanya kerja sama-sama influencer atau call. Mm-mm. Iya gitu-gitulah. Itu lebih parah sih, kayaknya lebih banyak lagi kerjanya dan kayaknya juga belum banyak yang menyadari bahwa harusnya itu kerjaan yang dipisah-pisahkan. Oh, oke. Jadi konten kreator tuh menurut aku lebih ke tim loh sebenarnya. Harusnya Oke. ada videographer sendiri, editor sendiri, copy sendiri, terus yang talent sendiri. Mm-mm. Tapi biasanya itu disatukan untuk job satu orang gitu. Oh iya kan kan orang Indonesia super kan intinya Iya, kerjanya satu tapi bisa semua dah gitu. ya ampun. Di tempat Betul, lain betul. satu job satu. Tempat kita Iya, 5 job satu orang. iya loh, ya ampun, luar biasa emang. Gak apa-apa kan di ekonomi kayak gitu kan low cost high performance. High performance itu biasanya cuma di awal-awal loh. Terus Sebulan doang ya habis itu sebulan dia burn out.
Aku resign. Iya, Nggak kuat. nggak kuat cuy. Oke. Oke. Tapi ini salah satu pertanyaan penting. Rara seneng nggak menjadi copywriter? Pertanyaan pertanyaan yang sulit ya. Ini pertanyaan yang gampang gitu. Loh, masa Aku nanyanya kok gampang. jawabnya sulit? Jawabnya yang susah. Em, Senang-senang aja sih. Mungkin karena aku senang nulis ya. Jadi apapun pekerjaan yang berkaitan dengan menulis ya, aku bisa menikmati gitu. Tapi kalau yang seneng banget as in pengen jadi copywriter selamanya juga ya enggak juga sih gitu. Oh, cuman Atau mungkin karena aku hanya mendapat ini ya pekerjaannya yang eh, hanya dari satu klien gitu. Maksudnya satu macam klien gitu. Kalau misalkan aku ada pengalaman dari yang lain, misalnya iklan beneran gitu, mungkin aku akan lebih lebih enjoy sih karena tantangannya oh, lebih banyak, oke terus oke. kesempatan belajarnya lebih luas lagi gitu. Kalau yang sekarang aku jalani cukup monoton sih rasanya karena event pemerintahan sama kebijakan-kebijakan ya ya gitu-gitu aja dan kamu justru nggak bisa ekspor banyak kan kalau konten-konten yang resmi gitu. Iya, oh iya. Iya kan? Karena Ah, berbahaya kan kalau misalnya kamu ekspor gitu. sedikit bisa jatuhnya jadi sensitif gitu loh. Jadi Iya sih, ya gitulah. Heeh. benar. Iya kan soalnya misalnya akun-akun pemerintahan ya yang inilah ya, yang appropriate lah tulisannya, Appropriate, heeh. jangan yang Terus sembarang. rawan dihujat juga kan. Loh, jadi waktu kan ini kan Rara pernah jadi admin medsos. Emang Mm-mm. sebrutal apa netizen kita ini yang kamu ini sepengalamanmu deh. Jadi aku pernah upload info soal bantuan gitulah. Oke. Nah, terus em, aku sih nggak diwajibkan untuk membalas komentar ya, karena yang penting upload gitu. Iya. Nah, kemudian ya itu ada yang nanya soal teknis bantuannya gitu, yang mana aku kan nggak tahu Mm, mm. dan dan sebenarnya itu informasi yang bisa dicek di website resmi gitu loh. Oke. Jadi mereka kayak selain bertanya mereka juga kayak oh yang ini nggak turun-turun misalnya kayak gitu, semacam Eh, itulah. ada keluhan-keluhan juga ya Ada di komen. Oh, keluhan-keluhan. Heeh. Nah, kalau itu kan yang berwenang ya orang pemerintahannya langsung kan. iya. Padahal kenapa aku di komen gini? It's not my job gitu. Iya, It's not my job. Bayaranku tidak cukup untuk mengomentari kalian. menampung keluh kesah kalian gitu. Oke. Ternyata masih ada beberapa netizen itu yang mungkin salah. Keluhannya mungkin salah tempat kali ya. Iya, atau ya keluhannya bener, tapi harusnya ya mungkin aku juga harusnya nggak perlu mikirin itu sih karena itu di luar job deskku. Iya, cuma kamu kan baca. Mau Iya, gimana? aku baca. Kamu baca. Iya Oke. gitu. Lumayan, menarik, menarik. Dan Rara suka pekerjaan ini karena berhubungan sama menulis. Mm-mm. Dan emang hobinya Rara emang menulis. Menulis apa? Hobiku menulis, skillku menulis, tidak ada skill yang lain. Jadi, Nulis. Oke. heeh. Jadi ya kalau dulu sih nulis apa ya aku pertamanya puisi kali ya. Puisi, kamu nulis puisi. Aku hobi nulis puisi, terus sejak kuliah itu lumayan suka nulis Oke. artikel panjang. Jadi makanya itu aku berangkatnya sebenarnya dari content writer. Gitu. Nah, terus habis itu sempat jadi content writer di media entertainment juga. Mm-mm. Terus habis itu jadi copywriter. Oke. Sekarang ini Sampai ya. sekarang juga masih ini sih masih menulis untuk kesenangan gitu. Kayak Oh, jadi misalnya yang dikirimkan ke media-media online gitu juga ada. oh, oke. Nulis prasasti pernah nggak? Belum pernah sih. Oh, katanya Apakah hobi perlu ya untuk nulis. peninggalan?
Iya, biar Rara was here tulis di batu gitu. Biar orang-orang tahu. Aduh, PR banget tulis di batu mah. Kayak apa coba? Enggak deh. Makasih. Oke. Emang suka nulis, kebetulan kerjaannya berkaitan sama nulis. Ya bagus sih menurutku. Karena banyak orang di luar sana pekerjaannya tidak sesuai dengan kuliahnya dia. Loh, ini juga tidak sesuai dengan kuliahku loh. Oh iya kah? Iya. Emang Rara kuliahnya apa? Hubungan internasional. Aku seharusnya berhubungan dengan orang-orang internasional. Oh iya, kamu harusnya di luar negeri nggak sih? Iya, harusnya. Iya, Idealnya. cuma kan passionnya Rara ada nih nemu nulis. Nah, terus kerjanya juga nulis pas, Iya, walaupun nggak sesuai jurusan. iya betul. Betul. Tapi seneng kan? Senang-senang aja sih. Seneng aja. Seneng kalau nggak disuruh 10 artikel per hari. Iya dong. Masa 10 artikel per hari bisa gila. Oke. Copywriter. Sip, sip. Apalagi ya? Apalagi. Ada lagi nggak yang pengen kamu share? Ini kebanyakan tadi aku nanya suka-sukanya deh. Tantangan atau duka-dukanya dalam pekerjaan ini. Tantangannya. Ya, tantangan deh, tantangan. Tantangannya mungkin lebih ke ini ya, lebih ke pengembangan skillnya kali ya, karena di sini dulu aku ada 2 copywriter. Ya. Nah, kemudian seiring waktu hanya tinggal aku seorang saja. Oke. Nah, dan atasanku itu karena dia mengurus ads dan mengurus eksternal dengan klien, ada kekurangan feedback gitu kalau bagi aku sendiri. Karena kalau dulu aku nulis artikel itu kan pasti ada editornya. Ya nggak pasti juga sih, aku pernah bekerja tanpa editor juga, tapi maksudnya ada fungsi editor gitu di sana. Iya. Nah, kalau di sini nggak ada, jadi benar-benar semuanya dari aku. Editornya ibaratnya langsung klien gitu kalau mereka kurang cocok gitu. Iya. Nah, di sini yang aku agak-agak merasa ada yang kurang karena aku berharap bisa lebih berkembang dari ini gitu. Oh, oke. Gitu doang sih duka-dukanya ya. Lembur nggak duka lah. Biasalah sebenarnya lembur tuh kayak ya kan ada waktunya lembur, ada yang waktunya santai juga. Jadi Oh, iya. Tergantikan ya. tergantikan lah. Karena ada sehari tidak kerja. Iya. Terus ada tambahan juga kan kalau banyak ngerjainnya ya jadi aman-aman aja lah. Benar, ternyata copywriter tidak cuma nulis-nulis doang. Iya, dan kayaknya kalau kerjaanku yang disebut copywriter ini lebih lebih ringan daripada teman-teman copywriter agency yang iklan gitu. Karena kalau aku baca-baca di banyak tempat, mereka itu lebih apa ya, lebih keras lagi lah medannya gitu. Karena mereka, terutama yang di ibu kota mungkin ya. Iya. Kalau di ibu kota tuh mereka harus benar-benar ya kliennya juga demand-nya tinggi, waktunya juga mepet, dan nggak jarang mereka yang sampai jam 10 malam gitu baru pulang kan. Wah gila sih, itu kayaknya lebih menantang lagi, lebih berat, yang sampai asam lambung lah, GERD lah, apa gitu. Oke. Anak-anak agensi yang setauku di ibu kota gitu, ya mereka dekat dengan asam lambung, lembur, gitu-gitu. Kadang asam lambung. Aku nih tergolong yang masih santai. Masih santai ya. Masih santai aja udah, dari ceritanya aja udah lumayan nih. Lumayan. Wow. Ini level santai, belum level yang hektik. Yang hektik tuh kayaknya wah
Tidak terbayang sih. Apalagi sekarang dunia ini ya, dunia digital, konten-konten, semua orang butuh visualisasi. Setiap media sosial ada aja tulisannya kan nggak? Kayaknya nggak mungkin media sosial nggak ada tulisannya yang full gambar doang, kayaknya nggak mungkin toh. Iya, benar. Jadi Informasinya tetap perlu ditulis. kalau dulu lebih ke eh, iklan yang di media konvensional kayak TV, billboard gitu-gitu, sekarang setiap online shop aja butuh konten gitu. Makanya sekarang kerjaan copywriter kan benar-benar banyak banget. Jadi aku tuh dulu LinkedIn-ku itu berfungsi untuk job alert content writer. Dan itu sekian lama tuh nggak banyak gitu, nggak banyak Iya. yang aku dapatkan. Tapi ketika aku nyalain job alert copywriter, ternyata Iya. lebih banyak yang masuk beberapa Oh, bulan terakhir. wow. Jadi emang kayaknya sekarang copywriter tuh demand-nya tinggi dan bukan hanya untuk media konvensional kayak billboard, TV, radio, dan sebagainya, tapi malah lebih banyak untuk usaha-usaha kecil atau apapun lah yang mereka punya punya akun medsos gitu. Wow, oke. Bahkan kita punya toko online, satu barang aja itu perlu ini ya sebenarnya ya, perlu ditulis info-infonya dan itu perlu copywriter kan. Iya, betul. Makanya sekarang kan banyak ini kan, banyak agensi digital Mm-mm. baru yang mereka jual jasanya adalah pengelolaan media sosial, termasuk bikin kontennya iya, caption iya, Mm-mm. sama sampai ini loh, sampai bikinin color palette buat persona brandnya gitu. Oh gitu, oke. Iya, itu menarik banget sih. Sekarang banyak yang kayak gitu. Menarik, menarik gitu. Tapi walaupun ini kan ada nih, misalnya aku suka ke Tokopedia lihat-lihat barang, ada orang yang nulis deskripsinya itu bagus, misalnya suatu barang lengkap, apakah Anda pengen, pokoknya kayak menjual gitu. Mm-mm. Cuma ada misalnya kayak jualan motor, butuh uang, motor 2000 sini, mulus, pajak hidup. Itu Hmm. dalam pandangan copywriter gimana itu tulisan kayak gitu, cuma pendek-pendek doang, butuh uang, motor mulus, pajak hidup, gitu. Dalam pandangan copywriter. Sebenarnya kalau copywriter itu kan wajib menempatkan diri di posisi audiens ya malah. Nah, Iya. kalau sebagai audiens yang butuh uang itu justru menarik karena wah ini murah nggak apa-apa nih gitu kan. Iya kan? Kayak Jadi nggak usah capek-capek ya. Apakah Anda iya, perlu nggak usah kendaraan yang berbunga-bunga kayak gitu. Lebih lebih to the point, lebih bagus. Makanya makanya itu tantangannya kan merangkum tapi tetap tetap ada punch-nya gitu. Itu sih. Jadi walaupun cuma tulisan deskripsi seadanya, butuh uang, jual cepat, itu nggak apa-apa kan? Itu tidak Nggak menyalahi, apa-apa. Heeh. ya, karena tergantung marketnya juga tuh. Iya. Heeh. Oke, oke. Iya sih. Apalagi misalnya motor-motor second gitu kan di internet itu kan jenis kayak gitu. Iya. Kilometernya sekian, tahunnya sekian, pajak panjang. Iya. Ya kalau emang hanya informasi itu yang dibutuhkan audiens, nggak masalah. Nah, artinya copywriter ini bisa dibilang akan sangat membantu ketika ada orang yang ingin memperkenalkan produk, iya nggak? Iya, betul. Memperkenalkan produk dan nah, copywriter ini kan sebenarnya satu bagian kecil dari digital marketing kan. Digital Iya. marketing kan banyak banyak orangnya, terus ada funnel-nya juga. Jadi ada tahapan-tahapan juga yang dalam customer journey. Mm-mm. Nah, itu aku sempat baca sekilas doang sih karena aku nggak ini ya karena aku bukan di marketing, bukan untuk marketing, jadi cuma sempat baca sekilas dan itu eh, masing-masing tahapan itu customer journey ada 5 tahapan. Mm-mm. Kayak pertama awareness-nya dulu sampai terakhir apa namanya? Aku lupa namanya tapi intinya ketika dia melakukan transaksi gitu. Iya. Nah, masing-masing tahapan ini juga cara untuk menariknya juga beda-beda gitu.
mengenalkan produk sampai akhirnya mengajak si audiens ini untuk beli, juga caranya beda-beda, dan copywriter harus paham itu juga kalau emang mereka ngerjainnya untuk brand, untuk online shop gitu-gitu. Sangat-sangat ini ya, sangat luas sekali Luas copywriting. sekali, ya. Luas banget, tergantung konteks malah. Tergantung konteks ya, betul. Untuk konteks event pemerintahan, bahkan mungkin produk pemerintahan sama produk orang ini, orang sipil ya mungkin beda kali ya cara menulisnya kan. Event pemerintahan sama event organisasi besar sama event kampus misalnya itu juga akan beda cara pasti menulisnya. beda sih. Dan copywriter itu dituntut untuk bisa di banyak konteks, di banyak ranah. Itu tantangan sih, itu tantangan beneran. Iya, jadi kalau misalnya sehari ngerjainnya untuk lebih dari satu akun, maka sehari itu harus menjadi orang yang berbeda-beda. Oh ya, makanya kamu bilang tadi itu ya. Harus jadi anak muda, atau harus jadi orangnya mungkin lebih tua, atau harus jadi apa gitu. Oke. Mungkin lama-lama kamu bisa jadi aktor kali ya. Aktris. Kayaknya aku terlalu pemalu deh. Nah, ini terakhir nih. Menurutmu, orang-orang yang pengen dan tertarik menjadi copywriter, itu orang tersebut perlu apa, butuh apa, dan yang seperti apa deh idealnya gitu. Idealnya suka baca, suka nulis sih pasti, karena suka baca itu penting banget supaya apa yang mau disampaikan udah dipahamin dulu gitu sama copywriternya. Jangan sampai nggak deliver message ke audience karena kurang cermat membaca misalnya. Terus suka nulis ya nggak necessarily sih, tapi itu akan sangat membantu dibandingkan hanya misalnya bisa nulis gitu. Menurut aku, karena ya kalau suka lebih apa ya, lebih bisa, lebih endurable kerjaannya itu. Terus sama ya seperti pekerjaan yang lain, able to work under pressure ya. Kayaknya semua kerjaan ya, semua pekerjaan. Kayaknya semua kerjaan ya. Di semua ranah, di lowongan pekerjaan, able to work under pressure. Dan kayaknya kalau untuk copywriter akan membantu kalau dia lucu sih, humoris gitu. Jadi kayak ada punchline-nya gitu. Karena emang butuh, biasanya kan copywriter juga, nah kalau yang selama ini, kalau yang sebelum aku menjadi copywriter ketahui itu, kerjanya bikin slogan gitu. Kalau aku mikirnya dulu tagline apa gitu. Nah untuk bikin tagline itu ya harus kreatif, dan kalau bisa humoris, karena biasanya orang humoris tuh ada aja gitu idenya. Kalau menurut aku sih. Mungkin ini agak sulit yang terakhir, harus sulit, humoris. Aku juga nggak humoris, jadi susah sih. Ya, tapi itu kan apa ya, tambahan aja lah. Menjadi humoris. Karena kalau terlalu serius nanti tulisnya serius-serius juga ya. Iya, saya juga temannya nanti. Oke. Udah sih kayaknya itu doang sih. Kalau ya, apalagi ya, sebentar. Ya menurutku itu doang sih. Suka baca, suka nulis. Suka baca, suka nulis. Kebetulan tulisanku jelek, jadi aku tidak menjadi copywriter. Oke deh. Kita udah cukup lama juga ngobrol-ngobrolnya dengan Rara. Makasih banget Rara udah menyempatkan waktunya ke sini di tengah-tengah weekend ini yang seharusnya libur. Aku gangguin. Makasih banget Rara. Yoi, sama-sama. Oke. Kepada para pendengar podcast, terima kasih juga kalau sudah mendengarkan hingga sejauh ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.